Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Madani. Perkenalkan, nama saya Rehan Dan Firdaus. saya Rizky Eka Ramdhani. Saya Muhammad Zamzami. Kami Di sini kami ingin mempresentasikan tentang menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia dalam aspek politik, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Oke, kita menuju pembahasan yang pertama. Di sini saya akan membahas tentang dampak bidang politik. Bangsa Eropa membuat sistem pemerintahan di Indonesia berubah. Pada saat penjajahan bangsa-bangsa Eropa, banyak kerajaan di Indonesia yang kehilangan wilayahnya yang dikarenakan oleh semakin kuatnya pengaruh bangsa Eropa di Indonesia. Berikut adalah pengaruh kolonialisme terhadap pemerintah kerajaan. Dari adanya dampak tersebut, khususnya setelah perjuangan 1908 muncul kaum terpelajar di Indonesia yang bersatu melawan bangsa Eropa, khususnya Belanda, sehingga bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaannya dan membuat sistem pemerintahan presidensial. Karena dikhawatirkan jika pemerintah tetap menjadikan raja sebagai pemimpin akan terjadi pemusatan kekuasaan, dan jika raja kembali dipengaruhi oleh politik bangsa Eropa, maka Indonesia akan kembali jatuh. Oke, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rehan Firdaus. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, dampak bidang sosial budaya. Di bidang sosial, bangsa Eropa membuat sistem sosial di Indonesia berubah saat awal kedatangan bangsa Eropa, dan ketika belum diberlakukannya politik etis, seketika bangsa Eropa merubah sistem sosial Indonesia, di mana terdapat 3 golongan, yaitu bidang budaya masyarakat Eropa, yaitu 2, bangsa Indonesia meniru model-model Eropa baik baju ataupun rambut. Dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, bangsa Eropa masih mempengaruhi model-model kehidupan yang sekarang masyarakat seharusnya sudah dapat menyaring yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, yang mana yang tidak sesuai. Dan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Muhammad Rizky Eka Ramdhani. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, dampak bidang pendidikan. Bangsa Eropa, khususnya Belanda, membuat banyaknya muncul kaum terpelajar. Dengan kata lain, kaum terpelajar ini memiliki pengaruh yang lebih besar dari kaum bangsawan andalan atau yang terpengaruh Belanda, sehingga perjuangan kaum terpelajar lebih diikuti dan dipercaya pada zaman itu dapat membebaskan dari penjajahan. Hal ini tidak lepas dari politik etis yang diterapkan Belanda. Oke, pembahasan yang keempat dilanjutkan oleh Haikal Madani. Oke, langsung saja dampak bidang ekonomi. Di bidang pengusaha pribumi, pemerintah kolonial yang berkuasa membuat para pengusaha pribumi menjadi aparatur pemerintah kolonial dan tidak lagi mendapatkan penghasilan dan upeti seperti sebelumnya. Pendapatan mereka diganti dengan gaji menurut ketentuan pemerintah kolonial. Akibatnya penghasilan mereka menurun drastis dari sebelumnya. Sampai saat ini pun kadangkala Eropa tetap menjadi kunci permainan dagang dunia, karena Eropa telah menyatukan diri dalam Uni Eropa. Jadi, nasib di bidang pertanian pada zaman itu, pertanian memang disuruh untuk menanam komoditas Belanda yang diupah dengan harga yang sangat murah, sehingga petani semakin miskin. Namun, setelah adanya politik etis, Belanda membuat saluran irigasi pengairan sawah. Dampaknya bagi saat ini adalah kita mendapatkan transfer teknologi pertanian yang lebih modern dari Eropa. Cukup sekian dari kami, apabila ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.